Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berbahagia Datuk Haji Rasidi bin Husain, Setiausaha Majelis Agama Islam Negeri Pulau Pinang, Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, semua yang berhadir ini insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Sekelompok manusia berkumpul di rumah Allah. Yasluna kitab Allah. Yang dibaca adalah ayat-ayat Allah. Yaslunahu, mereka baca ayat Allah. Wa yatadarasunahu fima bainahum, mereka mengkaji isinya. Berkumpul di rumah Allah, membaca ayat-ayat Allah, mengkaji isinya. Allah bahas dengan 4. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati mereka. Wasyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat kasih sayang Allah. Hafat bihimul malaika, mereka dikelilingi malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, mereka dibanggakan Allah kepada para malaikat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan yang 4 ini insyaallah. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati. Sekarang yang dicari manusia hidup ini adalah tenang. Jadi kalau nanti ada yang tak tenang hatinya, berarti dia mesti beristighfar supaya diturunkan Allah ketenangan hati. Bila ada yang sampai tertidur, itu tanda hati dia dah tenang. Wasyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat kasih sayang Allah. Hafat bihimul malaika, malaikat-malaikat datang mengelilingi majlis ilmu dan tahu apa yang kamu tak tahu. Malam ini kita tidak menumpahkan darah, kita tidak buat kerosakan, kita berada di rumah Allah, memuliakan, bertasbih, bertahmid, bertakbir, lalu kemudian kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang dibanggakan Allah kepada para malaikat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Malam ini tajuk kita, saya tadi bagi tajuk Syadidus sawad, sangat hitam. Bajunya syadidul bayad, sangat putih, menunjukkan dia bukan orang musafir. Kalau orang musafir rambutnya tidak hitam sebab terkena debu. Bajunya juga tidak putih sebab kotor, musafir jauh perjalanan. Tapi anehnya tak ada orang. Apakah kamu tahu siapa yang datang bertanya 3 tadi? Kata Umar bin Khattab, saya tak tahu. Atakum Jibril yu'allimukum dinakum. Yang datang tadi adalah malaikat Jibril alaihissalam. Itu menunjukkan bahwa sahabat Nabi pun tidak mengenal malaikat Jibril alaihissalam. Jadi kalau ada selepas tazkirah ini balik, dia mengaku berjumpa dengan Jibril, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar. Kenapa nama-nama ini ditulis di tiang masjid? Untuk membezakan masjid Ahlus Sunnah dengan masjid Syiah. Sebab Syiah tidak mau menyebut nama Utsman, Ali dan Umar. Ada nama doa laknat sonamai Quraisy. Pas ini jangan balik cari masjid, mana tak ada ruangan masjid Syiah. Begitulah dari tulisan kita sudah tahu. Begitu juga dengan tulisan-tulisan, dengan simbol-simbol, orang sudah tahu tentang akidah, tentang keyakinan. Maka jangan bermain-main dengan simbol. Iman itulah akidah. Kenapa disebut dengan akidah? Akidah maknanya 2 tali yang diikat kuat. Akidah, dari kata akidah ini kata akad. Ada ijab, ada qabul, akad.
saya beli bunga ini dengan harga 100 ringgit tunai, saya jual. Sesudah kita ikat sampai mati, makanya kita selepas zikir tahlil la ilaha illallah ditutup dengan Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'ats. Dengan itu kita hidup, dengan itu kita mati, dengan itu nanti kita dibangkitkan daripada. Mengazankan cucunya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain lahir dari Fatimah radhiyallahu anha. Nabi mengazankan, Nabi sendiri yang mengazankan. Jadi bagi sesiapa yang tidak mengazankan, dia sudah meninggalkan sunnah. Tapi hukumnya tidak wajib sunnah. Tapi kalau anak itu sudah besar, pula balik ke telinga kita talqin la ilaha illallah. Kami orang tua, bapak, ayah yang dulu mengazankan kalian, wahai anak-anak kami tak minta banyak. Yang kami minta hanya satu, saat kami nanti mati, kalianlah yang membisikkan di telinga kami la ilaha. Talqin ada dua. Talqin yang pertama waktu sakit, sakaratul maut. Talqin yang kedua selepas dikubur masuk ke liang lahat, setelah ditimbun, itu talqin yang kedua. Kedua-dua talqin ini sunnah. Talqin yang pertama waktu dia sakit, hadisnya laqinu mautakum. Talqin yang kedua diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili sama sekali tak boleh diriwayatkan kecuali hanya untuk menunjukkan bahwa hadis ini batil, palsu. Di antara contoh hadis palsu, al-baziljan syifa'un min kulli da', terung obat dari segala macam penyakit. Itu hadis palsu yang membuatnya tukang jual terung supaya laku. Maka dalam hadis orang mesti tahu apa yang dia, apakah hadis ini hasan, apakah hadis ini dhaif. Maka tentang hadis mengazankan anak adalah hadis hasan. Hadis tentang mentalkinkan mayat selepas dikubur adalah hadis hasan. Maka la ilaha illallah adalah seafdal zikir. Hadis sahih, afdal zikri la ilaha illallah. Walaupun orangnya baik menjelaskan tentang akidah umat Islam, adapun kita berjiran dekat rumah, satu sekolah, satu office, satu perumahan, maka dalam hal ini wala ana abidum ma'abatum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Ini mesti jelas. Kalau dengan tazkirah Ustaz Abdul Somad, dengan dari awal sampai akhir, jangan tonton yang 1 menit yang sudah dipotong yang ada di TikTok. Dengar secara full. Lam yuqatilukum fiddin, mereka tidak memerangi kamu. Walam yukhrijukum min diyarikum, mereka tidak menghalau kamu. Mereka tidak memerangi kamu, tidak membunuh kamu, tidak menghalau kamu dari kampung halaman kamu. Antabarruhum, balas dua. Antabarruhum, buat baik pada mereka. Wa taqsitu ilaihim, bersikap adil kepada mereka. Begitulah cantiknya susunan. Kalau mereka tidak menghalau kamu, mereka tidak membunuh kamu, balas dia dengan dua. Antabarruhum, buat baik pada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, bersikap adillah kepada mereka. Saya belajar di Mesir. Di Mesir itu ada agama Kristen Koptik. Bila kami datang, dia bayar, kami bayar, dia terima. Dia cakap Arab juga, dia sebut Allah juga, dia sebut syukur, alhamdulillah, insya Allah, masya Allah. Fasih pula dia dari kita lagi. Tapi hubungan kita setakat hubungan baik sesama manusia. Bila meninggal mati, maka dalam Islam tidak boleh mendoakan. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan ayahnya Azar. Apa kata Allah dalam Quran? Maka istighfaru Ibrahim li abi, istighfar Ibrahim untuk ayahnya illa amma ilati wa'adaha ya. Itu hanya janji dia saja. Sebab dia berjanji nanti kalau ayah mati, sa'astaghfirulaka rabbi innahu kana bi hafiya. Aku akan mintakan ampun kepada Allah supaya dia mengampunkan engkau. Allah sangat sayang kepada aku dan dia mengabulkan doaku. Maka sesudah berjanji kita mesti tunaikan janji. Al-wa'du lain, janji adalah hutang.
Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah. Setelah jelas bagi dia bahwa ayahnya ini adalah musuh Allah, tabarra'a minhu, dia melepaskan diri, dia menjauhkan diri. Maka kalau ada orang baik semasa hidup kita ajak, tapi kalau sudah dia mati maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Islam kita hanya mengajak, mendoakan yang masih hidup boleh. Mana dalil boleh mendoakan yang masih hidup? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Itu doa Nabi. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku yang belum mengenal Allah. Fa innahum la ya'lamun. Mereka buat jahat karena mereka belum mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pokok pangkal yang pertama dalam Islam adalah akidah. Makanya anak-anak kita tanamkan pertama kali ke dalam diri anak kita adalah akidah. Semoga semua belia-belia anak-anak kita ini semuanya dalam keadaan apakah dia hidup? Al-Hayy, dia maha hidup. Apakah dia mengatur hidup saya? Al-Qayyum, dia mengatur hidup saya. Bahwa saya hari Jumat sampai ke Subang, selepas itu saya bertolak menuju Lembong, selepas itu saya pergi ke Pulau Pinang. Di tempat kami di Sumatera ini disebut dengan Pulau Pinang. Ada 3 sebutan. Pertama Pulau Pinang, yang kedua Pinang, yang ketiga Pineng. Nak kemana? Nak ke Pineng. Itu pasti sakit. Dia sakit berobat ke Pulau Pinang. Saya pun bila ditanya, Ustaz Somad di mana? Di Pineng. Sakit ke? Sihat. Saya ada tazkirah di Pulau Pinang. Selepas itu esok pagi kami bertolak menuju Kedah. Selepas dari Kedah nanti terus kaki balik ke Kuala Lumpur. Allah mengatur segala hidup saya. Ulat yang ada di batang kayu diatur Allah. Cacing yang ada di dalam tanah diatur Allah. Itulah makna qayyum. Apakah dia letih? Apakah dia mengantuk? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kalau memang Allah itu berkuasa, apa harta dia? Mana milik dia? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Adakah yang boleh menolong kalau tidak diizinkan Allah? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Apakah Allah tahu apa yang ada dalam hati saya, dalam pikiran saya? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Bagaimana dengan kekuasaan Allah? Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Susahkah bagi Allah mengurus hidup saya, membagi rezeki saya, mengatur saya, memperhatikan saya, menolong saya? Wala ya'uduhu hifdzuhuma. Apakah Allah itu hebat? Kalau diganggu jin, diganggu setan, diganggu hantu, kita bacakan ayat kursi. Yang jadi masalah ini yang mengganggu kawan dia. Dibacakan ayat kursi, dia hafaz Yasin pula. Nah, jadi kalau untuk jin, untuk setan, untuk hantu cukup ayat kursi. Kalau untuk manusia, bacakan ayat kursi, tak juga kerusinya sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kita karena keyakinan yang ada dalam diri kita. Anak-anak kecil kita ajarkan ayat kursi. Tauhid sempurna di dalam ayat kursi. Kalau kita tak faham sifat 20 wujud tidak bakal mukhalafatul hawadits yang binafsi wa lam yakun radad ilmu ayat sama basar kalam, maka paling tidak tawati wa ma'ful haq. Tak ada yang boleh menolong kecuali dengan izin dia. Alladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Dia tahu apa yang kau buat wahai anak. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Dia punya kekuasaan yang maha luas. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Dia tak berat untuk mengatur segala hidup manusia. Wala ya'uduhu hifdzuhuma. Dia mulia. Wa huwal 'aliyyul 'azim. 10 ini saja kita ajarkan kepada anak kita, insyaallah. Sekarang banyak ibu bapa tak mampu mengajarkan tauhid kepada anak. Kita ajarkan tentang tauhid. Sesiapapun yang tinggal di negeri Melayu Nusantara ini pasti percaya kepada setan, kepada hantu, kepada apapun namanya. Termasuklah anak saya. Anak saya kecil tanya, "Baba, ada hantu?" Kata saya, baca doa. Apa doa? Allah membarik lana fima razaqtana. Itu doa makan dia sekali. Sebenarnya saya nak tanamkan dalam diri dia, kau jangan takut. Kita ni besar, kita ni mulia.
Ustaz jangan masuk hutan. Kenapa macam itu? Beberapa orang yang sudah masuk hutan tak balik lagi, nikah dengan orang hutan. Sampai sekarang saya tak ada nikah belum. Nanti Ustaz kena racun, nanti Ustaz kena macam-macam. Kita tak takbur, kita tak sombong. Sebab takbur tak boleh. Saya katakan insya Allah kita berlindung kepada Allah. Bila kita lalu di sungai, kita lalu di tempat yang kata orang takut, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Termasuk almarhumah mak saya pun takutkan saya. Aku baca ada di newspaper, siapa yang dah di Mesir lama, maka dia tak diganggu jin lagi. Kenapa? Karena kata jin tu, ini dah dekat dengan Fir'aun. Oh, kata mak saya, betul juga. Sebenarnya itu tak ada. Saya memang adalah terbaca orang tulis. Katanya kalau orang dah jumpa dengan Fir'aun, jin-jin yang lain tu rasa segan sikit. Besarnya kata dia. Kita bukan kerana dekat dengan Fir'aun, bukan kerana dekat dengan siapapun, sebab kita bersandar kepada Allah. Langkahkan kaki, Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Saya berangkat ke Kairah tahun 2009. Kalau minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersandar kepada manusia, kecewa. Pagi menjadi kawan, petang menjadi lawan. Berharap kepada sahabat, sakit hati. Bersandar kepada pohon yang besar, tumbang. Bersandar kepada harta, binasa. Bersandar kepada Allah, dia tidak akan sia-siakan kita. Inilah tauhid. Tadi Ustaz kata akidah. Akidah sebab dia dua tali yang disimpul mati. Disebut juga dengan tauhid. Karena dalam Islam ini tauhid. Dari kata wahada, iwahidu, tauhid. Berani masuk Islam, berani mengatakan saya hanya meminta kepada Allah dan bukan. Selepas itu iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, 3 kali. Qabliyah subuh, asyhadu an la ilaha illallah, 4 kali. Salat subuh, asyhadu an la ilaha illallah, 5 kali. Duduk di masjid, selepas itu salat sunat isyraq, 6 kali. Salat duha 7 kali. Qabliyah zuhur. Mereka kalau berzikir itu kepalanya ke kiri, sebab jantung di sebelah kiri. Pukulan Allah pada jantung. La ilaha illallah. Bagi mereka yang mengamalkan tariqat Naqsyabandiyah. Tapi bagi kita yang tak mengamalkan, kita cukup berzikir biasa saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebab banyak saya tengok orang berzikir, dia tengok orang lain kepala bergoyang, dia ikut juga. Bila ditanya kawan, kenapa kau bergoyang kepala? Saya tengok dia bergoyang, saya goyang juga. Itu ada kaifiat, dia ada cara. La ilaha. Saya tidak menyembah batu, saya tidak menyembah kayu, saya tidak menyembah hantu, saya tidak menyembah makhluk. La ilaha illallah. Allah di dalam tangkai jantung. Allah tak bertempat, Allah mewujud kada. Kalau Allah berpindah, Allah bertempat, Allah duduk, maka batallah sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Allah tidak sama dengan makhluk. 2 ayat. Ayat yang pertama, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat yang kedua, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi tauhid inilah yang kita kuatkan dalam hati. Tapi tauhid ini tanpa ilmu, dia hanya hampa, dia hanya kosong. Maka tauhid ini yang kita kuatkan kepada anak-anak kita. Ketika tauhid sudah kuat dalam hati, maka orang yang berjihad fisabilillah berdarah-darah dengan yang duduk di atas katil sama darajahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keberanian tidak membuat cepat mati, ketakutan tidak membuat lambat mati. Orang kalau tidak bertauhid takut. Tentara-tentara Israel ketika ditangkap oleh pasukan Palestina, ditangkap, dibawa. Apa itu? Keyakinan yang kuat bahwa bagi mereka iskariman, hidup mulia, atau syahidan, atau mati syahid. Bagi mereka tidak ada kemuliaan yang paling indah selain daripada mati syahid.
Tapi jangan sebab tazkirah ini esok pagi semua nak pergi ke Palestin. Kita menolong Palestin sekarang musim sejuk. Tak ada musim sejuk yang paling sejuk daripada Desember, Januari. Maka pada saat itu apa yang boleh kita kirimkan? Selimut, baju, semua kita kirimkan. Yang tak boleh menjahaza Ghazian. Siapa yang menyiapkan alat perang fakat Gaza, dia sama dengan orang yang bermansur ikhwanana mujahidina fi Palestin. Suara menggelegar salat Jumat. Allah mansur ikhwanana mujahidina fi Palestin. Berapi-api Ustaz di atas mimbar mendoakan Palestin. Jamaahnya pula tertidur. Itulah senjata doa silahul mu'min. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan mereka yang berjuang itu mati. Bal ahya, mereka hidup. Mereka hidup. Kalau memang mereka hidup, mana mereka? Walakin la tashkurun. Kamu tak boleh merasakan kehidupan mereka. Dua kali Allah ulang dalam Al-Quran. Bal inda rabbihim yurzaqun. Saya mundur balik ke belakang. Saya boleh ingat manakala umur 5 tahun datuk saya meninggal dunia tahun 1982. Ingat saya emak saya menangis di tengah jalan bila kami nak pergi ke pekuburan. Tapi umur 3 tahun tak ada kita ingat. Adakah di antara kita ini ingat bila dia lahir, bila dia dibagi nama, bila dia diakikahkan, bila dia berjalan? Tak ada. Apakah kerana kita tidak ingat, kita tidak tahu, lalu perkara itu tidak pernah terjadi? Perkara itu pernah terjadi, hanya saja kita tidak ingat. Masuk miyal insan lebih insanin illa linisyan. Manusia itu disebut dengan manusia kerana dia tidak ingat. Manusia diambil dari kata nasya. Nasya artinya lupa. Maka kalau kita lupa, berarti kita masih manusia. Kalau kita ingat semua, itu bukan manusia. Namanya google.com. Kalau kita tak ada lupa, jangankan Tuhan yang mendengarkan tazkirah, saya yang menyampaikan pun kalau disuruh ulang balik saya tak ingat apa yang saya sampaikan. Tapi alhamdulillah Allah ciptakan satu makhluk dari Jepun, dari Korea, dari Amerika, dari Europe yang melahirkan teknologi yang boleh merekodkan apa yang saya cakapkan ini. Jadi nanti tuan-tuan kalau tak boleh menyampaikan ini kepada anak, kepada kawan, kepada sahabat yang tak datang malam ini, dia boleh ulang balik yang saya sampaikan ini melalui recording yang akan diupload di channel Ustaz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Apa maknanya? Bahwa Allah tahu kita lupa, kita tak ingat. Kalau lupa biasa, sebab memang asal manusia ini lupa. Tapi ada yang lebih parah lagi. Lupa nama, lupa anak, lupa bini, lupa kampung. Itu bukan manusia, itu namanya amnesia. Nah, jadi puan-puan kalau ada lelaki lupa, itu na'udzubillah. Karena manusia ini lupa, dia diingatkan balik. Mengingatkan itu bahasa Arabnya tazkirah. Hadhihi tazkirah. Ini ingat mengingatkan balik. Faman syaa dzakar. Bagi siapa yang mau mengingat-ingat, mengulang-ulang, menguatkan memorize dia tentang dia datang dari mana, dia nak ke mana, apa yang dia akan dia bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka telunjuk diangkat ketika pada lafaz asyhadu an la ilaha illallah. Mazhab Syafi'i. Asyhadu an la ilaha barakatus salawatut thayyibatu lillah. Balikkan semuanya kepada Allah. Selepas itu baru kita connect kepada Nabi Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selepas itu kepada semua malaikat-malaikat. Wassalamu alayna. Baru kepada orang soleh. Wa ala ibadillahi shalihin. Selepas itu dengan Nabi, sahabat Nabi, tabi'in tak jumpa dengan Nabi. Kalau jumpa dengan Nabi namanya sahabat. Tak jumpa dengan Nabi tapi jumpa dengan sahabat namanya tabi'in. Tabi'in datang bertanya kepada Khabbab, ya Khabbab, ya, apakah Nabi itu kalau sembahyang mulutnya bergerak? Kata Khabbab, ya. Dari mana kamu tahu Nabi itu kalau sembahyang mulutnya bergerak? Kata, apa yang sedang kita dengar? Paling tidak 3. Mulut membaca, fikiran, fokus, hati. Connect antara mulut dengan hati. Ketika mulut berkata at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul, sama dengan di mulut dengan di hati. Lain di mulut, lain di hati.
carut sakratul maut itu hidup balik bercerita. Nabi waktu Isra Mi'raj berjumpa dengan orang yang sudah mati ribuan tahun. Ditanya Nabi, macam mana kamu melalui sakratul maut? Kata mereka, macam kambing dikuliti hidup-hidup, macam mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah, macam tebasan pedang di bulan. La ilaha illallah. Orang kalau dia selalu berzikir, sembahyang tak tinggal, insya Allah mudah membisikkan ke telinga la ilaha illallah. Bila saya cakapkan la ilaha illallah ini, esok subuh pukul 4.45, pukul 4.50, pukul 5, sekitar itulah, pukul 4.40, 4.45, pukul 5.05. Bila esok subuh suami tak juga bangkit nak sembahyang subuh, puan-puan cubalah bisikkan la ilaha illallah ke telinga suami. La ilaha illallah. InsyaAllah dia bangkit. Kalau tak percaya cuba sekali. Banyak orang takut cerita tentang mati. Cuba kita latih-latih sikit macam mana sakratul maut. Yang paling berat waktu sakratul maut, tapi kalimat yang paling ringan adalah kalimat la ilaha illallah. Kalau menyebut nama saya Abdus Somad, itu mulut bibir mesti bergerak. Apalagi kalau lengkap sempurna macam yang ditulis di sini, Abdul Somad batu baru. Tapi mengucap la ilaha illallah, mulut bibir tak perlu, cukup lidah saja. La ilaha illallah. Karena orang sakratul maut berat, menggerakkan bibir pun berat. Orang sudah mati, jangankan menggerakkan bibir, menggerakkan kelopak penutup mata pun berat. Maka tak ada orang mati mata tertutup, roh keluar dia tengok, selepas itu tak ada tutup. Kalau ada dia tutup, kita pun lari. Orang lain yang akan datang menutupkan kelopak mata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa inna insyaallah bikum lahiqun. Yaghfirullah lana wa lakum. Kenapa? Karena beratnya sakratul maut, maka kita diberikan Allah satu kalimat yang ringan ketika diucapkan tanpa menggerakkan bibir, la ilaha illallah. Tapi bagi orang yang tidak berzikir, yang lalai, yang lupa, yang tak sembahyang, yang mengolok-olok agama, yang tak bertauhid, berat mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah bahasa Arab. Abu Lahab orang Arab, Abu Jahal orang Arab. Tapi kenapa mereka tak boleh mengucapkan la ilaha illallah? Karena la ilaha illallah bukan hafazan. La ilaha illallah bukan cakap. La ilaha illallah adalah amalan. Maka yang pertama adalah akidah. Yang kedua, fiqh, ibadah. Orang yang baik akidahnya tanpa nampak ibadahnya, maka akidahnya itu batil, munafik. Kamu Islam, saya Islam. Kenapa tak pernah nampak sembahyang? Sembahyang dalam hati. Kalau nampak nanti riak. Nanti kalau ada suami puan, na'udzubillah, bila ditanya, abang Islam, aku Islam, kenapa tak pernah nampak sembahyang? Sembahyang cukup dalam hati saya. Puan jangan marah. Nanti bila siang pukul 12, pukul 1 dia tanya, mana makan kita siang? Cakap, makan cukup dalam hati saya. Ada zahir, ada batin. Yang batin di dalam, tapi zahirnya mesti ada. Nabi, adakah orang yang paling lebih takwa daripada Nabi? Mana ada? Ana akhsyakum, aku orang paling khusyuk. Ana atqakum, aku orang paling takut kepada Allah. Tapi Nabi salatnya tetap ada zahir. Siapa yang menengok Nabi? Istri Nabi, Ummul Mukminin, Sayyidatuna Aisyah. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Saya tengok Nabi sembahyang hatta tatafakkara qadaman, sampai bengkak kaki. Kenapa bengkak kaki? Sebab tegaknya lama. Kenapa tegaknya lama? Sebab ayatnya panjang. Kenapa ayatnya panjang? Aisyah pun tak tahu. Aisyah bertanya, lima fa'alta hadza ya Rasulullah? Mengapa engkau tegak lama? Kata Allah laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosamu yang lampau, yang sekarang, yang akan datang sudah diampunkan Allah. Kenapa engkau tegak lama? Kata Nabi SAW, afala akuna abdan syakura. Aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Nabi sakit, ini mimbar Nabi, ini mihrab Nabi,
Ini rumah Nabi 22 meter dari mimbar Nabi. Ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dengan mimbarku rawatun min riyadil jannah. Nabi sakit, tapi kemudian bila dia dengar iqamah, qad qamatis salatu qad qamatis salat, Nabi menengok. Nabi buka singkapkan tirai, Nabi tersenyum. Sampai pada akhirnya Nabi datang, kakinya berat melangkah, tapi datang dua sahabat, yang satu Abbas, Abdullah bin Abbas dengan Fadl bin Abbas, membawa dia samping kiri dan kanan. Lalu kemudian dia pun datang. Nabi tak pernah meninggalkan sholat. Hari ini ada orang baru ikut zikir 2-3 kali, sudah tidak sholat lagi, sholat batin. Dan bila sehari Jumat ditanya, awak tak sembahyang Jumat? Saya Jumat di Masjidil Haram. Zaman dulu orang percaya, zaman sekarang dia dah cerdas, smart. Kalau di Masjidil Haram sholat Jumat sekarang orang di Pulau Pinang pukul 1, maka di Masjidil Haram baru pukul 8 pagi. Kalau nak berdusta, pikir-pikirlah sedikit. Kalau nak bohong kepada orang yang jahil. Tapi kepada orang yang berakal, janganlah nak buat kalimat kebohongan. Kalau nak malas, katakan. Kalau orang dulu tak beriman, tak percaya, malas sembahyang, dia cakap saya malas, saya tak beriman. Abu Jahal ulang. Orang sekarang dia malas, dia tak beriman, tapi dia gunakan dalih. Bukan dalil. Kita pakai dalil 1000, tak cukup pada orang yang berdalil. Dia cukup dengan 1001 dalil untuk menolak 1000 dalil. La tu'alliqil jawahir fi a'naqil khanazir. Jangan gantungkan permata. Maaf, agak kasar sedikit kalimat ini, tapi syair. La tu'alliqil jawahir fi a'naqil khanazir. Jangan gantungkan permata di leher khinzir. Khanazir jamak daripada khinzir. Kenapa? Karena khinzir tak boleh membezakan mana diamond, mana pasir. Bagi dia sama saja. Jadi kita tak ada guna berdalih. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Tapi kita perlu menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Saya tahu bila saya sampaikan kalimat begini banyak orang marah. Saya tak peduli. Saya cerita tentang akidah, orang akan marah. Saya cerita tentang khamar, orang yang guna khamar akan marah. Saya bacakan ayat judi. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam tafsirnya, di antara kebenaran kenabian adalah dimusuhi oleh ahli batil. Jadi kalau ada orang mendakwah tak ada musuh, dia perlu curiga kepada dirinya. Jangan-jangan yang kudakwahkan ini bukan dakwah kenabian. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, orang kafir, Yahudi, Nasara, Sabiun, semua memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa bukti bahwa akidah itu benar? Bukti akidah benar, ada ibadah. Tentang masalah ibadah ini manusia terbagi kepada dua. Yang satu ingin beribadah saja sampai meninggalkan dunia. Ini pun terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Datang 3 orang menjumpai Sayyidatina Aisyah, bertanya bagaimana ibadah Aisyah. Lalu Sayyidatina Aisyah menjawab, ibadah Nabi itu kakinya sampai bengkak. Nabi itu berpuasa sampai saya tak tahu apakah dia puasa atau tak puasa, saking selalunya berpuasa. Nabi itu hartanya dia bagikan semua untuk agama Allah. Lalu 3 orang ini pun menyangka amal kami ini sikit betul. Taqalluha artinya amal kami ini sikit betul, tak ada apa-apa. Maka yang pertama mengatakan asum wala uftir, saya akan puasa tiap hari dan saya tak akan makan, saya puasa terus. Yang satu lagi berkata aqumu wala aqud, saya akan tahajud tiap malam dan saya tak akan tidur. Yang satu lagi mengatakan wa ana a'tazilun nisa, saya tak akan menikah. Sebab dengan menikah punya anak, kalau sudah punya anak lupa kepada Allah. Apakah Nabi suka kepada manusia macam ini? Nabi datang, Nabi marah. Apa kata Nabi? Ana atsqakum, saya orang paling takwa kepada Allah. Wa akhsyakum, saya paling takut kepada Allah. Asumu, saya berpuasa. Wa uftir, sila berpuasa, tapi makan sahur. Jangan tak puasa. Banyak jamaah menengok saya kurus ni, dia husnuzon, dia kata saya puasa. Saya puasa bulan Ramadan.
Puasa sunat ada sikit-sikit. Lalu kenapa Ustaz kurus? Saya puas. Kurusnya bukan karena puasa, memang sudah takdir Allah. Silakan berpuasa, tapi jangan sampai tidak makan. Inna li jasadika 'alaika haqqan. Jasadmu punya hak bagi dia makan, bagi dia minum. Inna li 'ainika 'alaika haqqan. Matamu punya hak bagi dia tidur. Lalu kemudian kata Nabi, aku saya tahajud malam, wa arqud, tapi saya tidur. Puasa, tapi saya makan. Tidur, tahajud, tapi saya juga tidur. Wa ana atazawwaju nisa, dan saya menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang meninggalkan sunnahku, maka dia bukan umat. Jadi para pemuda, para belia, ini saya tengok malam ini, Masya Allah ramai sekali pemuda-pemuda belia-belia kita. Jangan sampai kalian tak menikah. Sebab bila kalian tak menikah, yang tua-tua pula bersemangat menikah. Jangan sampai kalian tak makan, jangan sampai kalian tidak minum. Karena Nabi makan, Nabi minum, Nabi puasa, Nabi tahajud malam, dan Nabi menikah. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Nikahilah perempuan yang baik-baik. Masna 2, wa sulasa 3, wa ruba 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu takut fawahidatan, maka cukup 1 saja. Kenapa? Karena man istata'a minkumul ba'ah, bagi sesiapa yang sudah ada mampu untuk menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Karena dengan menikah itu fa innahu a'addu lil basar, menjaga pandangan mata, wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Faman lam yastati', siapa yang belum sanggup berpuasa, fa alaihi bis-shaum, hendaklah dia banyak puasa. Siapa yang belum sanggup untuk menikah, hendaklah dia banyak puasa. Karena dengan puasa itu fa innahu lahu wijah, itu obat. Jadi bagi pemuda, belia, student yang belum sanggup menikah, banyak puasa. Sebab dengan puasa itu, kalaupun nampak perempuan, hilang cantiknya sebab lapar. Bila ada kawan bagi tahu, itu ada cantik, aku dah tak nampak lagi. Yang nampak hanya semangka dengan buah-buahan. Saya tak nampak lagi perempuan. Sebab apa? Sebab badannya lemah, tenaga tak ada. Tapi selepas itu dia berbuka, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Karena manusia tentang masalah makanan, tentang masalah tidur, tentang masalah pakaian terbagi kepada 2. Yang satu meninggalkan makanan, meninggalkan tidur, meninggalkan perempuan, meninggalkan pernikahan. Karena bagi dia ini menghalangi dia dari Allah. Ini bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang satu lagi pula makan, pagi makan, siang makan, malam makan. Sampai sedang tazkirah pun makan juga. Kalau ada kebetulan saya bagi tazkirah ini dia makan, jangan pula sampai sakit hati tersinggung dengan cakap saya. Silalah makan, tak apa. Kunci mendengar tazkirah usaha Samad itu satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung, pulang meninggal. Bukan sebab tersinggung itu, sebab ajalnya dah sampai. Kita kalau mendengar tazkirah itu kita dengarkan saja. Yang baik kita ambil, yang tak baik kita buang jauh. Kalau ustaz, tuan guru, cikgu bercakap tentang masalah khamar, tentang masalah riba, tentang masalah zina, maka dia menyampaikan itu karena ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya sampaikan ini, apa yang terpikir di pikiran saya, apa yang teringat di hati saya sampaikan. Saya tak ada niat menyindir apapun, sebab niat saya hanya 3, supaya umat ini menjadi baik. Pertama, akidahnya baik, dan buah daripada akidah itu adalah ibadah. Sholat, puasa, panjang rezeki, duit banyak diberikan Allah. Mudah-mudahan kita sampai ke Baitullah, insyaAllah. Laksanakan haji dan umrah. Peduli kepada jiran, kawan. La yabitu sab'an. Ada orang beriman tidur dalam keadaan perut lapar. Wajaruhu ila jambihi jani'un. Jirannya kelaparan. Laisa bil mu'min. Dia bukan orang beriman. Kenapa? Tidak diakui imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, akidah. Kedua, ibadah. Last sekali yang ketiga, akhlak. Ada orang akidahnya baik, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ibadahnya juga baik, sembahyang tak tinggal, puasa tak tinggal, zikir tak tinggal, khatam Quran, tapi lidahnya kasar, mencaci maki, hamun, tak ada sopan santun, tak ada budi bahasa, tak ada peduli sama orang. Maka dalam Islam dia tidak diakui.
Allah tak ada memuji Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, engkau salat sampai kaki kau buka, tak ada. Tapi apa kata Allah memuji Nabi Muhammad? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlakul karimah. Saya bagi tazkirah jarang-jarang duduk. Biasa saya bagi tazkirah tegak. Kenapa Ustaz malam ini duduk? Dibagi kursi saya duduk. Kenapa saya tak duduk bagi tazkirah? Sebab bila saya duduk, ada orang tua di bawah. Sampai sekarang walaupun saya sudah tua, walaupun umur saya sekarang sudah berapa umur saya? Saya lahir 1977, sekarang sudah 47 tahun, sudah tua. Walaupun banyak yang kata saya 27, saya 47. Saya tetap merasa duduk di atas, ada orang tua di bawah ini tak baik. Sebab nasihat mak saya, masa saya kecil dulu, datang tetamu ke rumah saya duduk di atas. Balik tetamu dia beritahu, kau tak baik duduk di atas. Sampai hari ini masih terakam dalam pikiran saya, dalam telinga saya, dalam pandangan saya, terbayang mak saya, dalam hati saya, bahwa duduk ini tak baik. Tapi kerana dibagi kursi saya duduk. Tapi dalam hati saya tak berasa tak baik. Tadi sebenarnya saya nak tegak, tapi bila saya fikir-fikir, eloklah saya duduk. Mudah-mudahan Allah mengampuni saya dan Tuhan memaafkan segala silap saya. Maka kalau kita didik anak-anak kita berakhlak dari pagi, dari mulai petang sampai malam, bila suatu ketika datang tamu dia tanya, ada ayah? Saya cakap ayah tak ada. Lepas itu dia balik, mak saya tanya, siapa tadi datang? Ada tamu. Apa dia kata? Ayah ada tak ada? Saya cakap tak ada. Lalu itu tamu tadi balik. Kenapa tak suruh masuk? Kenapa tak bagi minum? Kenapa engkau tak cakap baik? Al-madrasatul ula, sekolah yang pertama yang mendidik anak kita adalah al-um, ibu. Ibu yang mengajarkan akhlak, kebaikan, membalas kebaikan orang. Man wajadtumu, siapa yang kamu dapati berbuat baik, maka kamu balaslah kebaikan dia. Kalau kamu tidak sanggup membalasnya, fa'ilam tajidu, tak sanggup membalasnya, fakafi'uhu, balaslah. Kalau tak sanggup, fada'ulahu, doakanlah dia. Maka doa yang paling singkat, yang paling pendek, jazakumullahu khairan jaza. Begitulah Allah SWT mengajarkan kita supaya kita berkawan, bersahabat, berteman. Jangankan kepada manusia, kepada haiwan sekalipun Islam mengajarkan akhlak. Ada seorang lelaki, dia tarik kambing, dia jatuhkan ke lantai, dia pijak badan kambing, lalu dia asap pisau. Menengok itu Nabi marah. Apa kata Nabi? Aturidu an tuwika mautatin, engkau membuat kambing ini mati berkali-kali. Apa kata Nabi? Jangan asap pisau di hadapan mata kambing, asap dulu di belakang, selepas dia tajam baru potong kambing. Menakut-nakuti kambing pun tak boleh, apalagi menakut-nakuti kawan, menakut-nakuti jiran, apalagi menakuti suami. Abang kalau macam-macam. Begitulah Islam mengajarkan kita. Kalau ada orang yang mengajarkan berbuat baik kepada manusia, biasa. Tapi dalam Islam, idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau membunuh, bunuh dengan baik. Tidur, datang lalat tinggal, bunuh dengan baik. Pukul sekali pukul, mati. Jangan tangkap lalat, ambil kaki dia, esok ambil sayap dia. Tak boleh menyiksa. Dalam Islam, binatang pun juga hamba Allah. Idza dzabhtum fa'asinu dzabha, menyembelih binatang, sembelih dengan baik. Ambil pisau, potong sembelih. Tak boleh dengan kuku, tak boleh dengan tulang, tak boleh pukul dengan batu, tak boleh guna elektrik. Darah dia membeku di dalam, dia mesti dikeluarkan. Bismillahi Allahu Akbar. Putus dua urat, satu urat nafas, satu urat makan. Maka mesti belajar cara menyembelih. Bismillahi Allahu Akbar. Belum pandai cara menyembelih, pergi ke hutan, camping, ambil pisau, potong. Rupanya yang putus urat makan, urat nafas tak putus. Lepas itu ayam tegak balik. Dia sangka ayam ini ada hantu, dia baca ayat kursi. Kata jin, aku pun tak ganggu dia. Perlu berilmu. Binatang pun dalam Islam mesti disembelih dengan baik. Bagaimana menyembelih dengan baik?
falyuhidda syafratahu, tajamkan pisau, wal yurih dhabihatahu, buat binatang itu mati dengan tenang. Ada sahabat mengambil api, selepas itu api dia nyalakan di sarang semut, dia bakarkan ke sarang semut. Nabi marah. Apa kata Nabi? La yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tak boleh membakar dengan api kecuali Rabbun nar, Tuhan pemilik api. Yang boleh membunuh dengan api hanya Allah Subhanahu wa taala dengan api neraka jahanam. Kita tak boleh menyiksa haiwan. Begitulah akhlak Islam. Maka Islam ini datang bukan hanya rahmat bagi muslimin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil muslimin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil malaysiyin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Semesta alam dapat rahmat. Dulu kalau berperang, bakar rumahnya, cabut kurmanya, hancurkan negerinya. Ketika Nabi Muhammad SAW datang, satajiduna rijalan fis sawami, nanti kamu akan berjumpa dengan lelaki-lelaki tua yang ada di gereja. La ta'ridu lahum, jangan ganggu mereka. La taqtulu sabiyan murdi'an, jangan bunuh budak kecil yang sedang menyusui. Wala syaikhan faniyah, jangan bunuh orang tua renta yang tak berdaya. La tahdimu buyutan, jangan hancurkan rumah. La taqta'unna syajaratan, jangan potong pohon kurma. La tahtiranna nakhlan, jangan cabut pokok kurma, jangan potong pokok kayu. Siapa yang mengajarkan ini? Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang hari ini mengatakan Islam ini adalah ekstrim, Islam ini adalah teroris, Islam ini adalah penjahat, dia perlu belajar lagi tentang Islam. Karen Armstrong yang menulis bagaimana kelembutan Nabi Muhammad SAW dalam History of Prophet Muhammad. Macam mana kelembutan, kebaikan dia. Dia tak Islam. Kalau ada orang Islam memuji Nabi Muhammad, biasa. Tapi orang yang tak Islam, dia pelajari bagaimana aspek kemanusiaan. Maka Nabi Muhammad orang yang amat sangat lembut, orang yang amat sangat baik. Adapun peperangan Nabi adalah membela dirinya. Nabi tak pernah memancung kepala orang, Nabi tak pernah membunuh orang, patah giginya, berdarah pelipisnya, berdarah kakinya. Dia tetap berdoakan, ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani bainan nas. Engkau tempat mengadukan segala kesusahan, kehinaanku ya Allah. Itu kan sebelum dia berkuasa. Selepas dia berkuasa, dia membunuh orang. Selepas dia berkuasa, dia masuk ke kota Makkah, dia bawa 10.000 pasukan. Bukan 1.000, 10.000 pasukan. Kita ini sekarang ini 5.000. Ini yang ada di masjid negeri Pulau Pinang ini 5.000. Ustaz tahu dari mana? Sebelum ini saya tanya dulu, berapa isi masjid Pulau Pinang? 5.000. Jadi pasukan Nabi itu 2 kali 10.000, lengkap dengan baju besi, dengan tombak, dengan pedang, dengan kuda, masuk ke kota Makkah. Panglima perangnya bernama Sa'ad bin Ubadah. Apa kata Sa'ad bin Ubadah? Dicabut pedang. Hadza yaumul malhamah, ini hari balas dendam. Dulu mereka gunting telinga Hamzah, mereka belah dada Hamzah. Hari ini pun kita akan potong telinga mereka, kita akan gunting hidung mereka, dan kita akan sobek jantung mereka. Apa kata Nabi memanggil Ta'al ya Sa'ad Nabi Tuhan. Apa awak cakap tadi? Ada yaumul malhamah, ini hari balas dendam. Kata Nabi, ada yaumul marhamah, ini hari berkasih sayang. Tak ada satu pun orang Makkah yang dibunuh oleh pasukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa penguasa orang Makkah waktu itu? Abu Sufyan. Apa kata Nabi? Man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan, dia amin, aman. Dia tidak akan terganggu, dia tidak diganggu. Begitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun 8 Hijrah Nabi masuk ke kota Makkah, 10.000 pasukan. Tidak ada satu pun yang diganggu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu Nabi berdiri 6
360 berhala-berhala dihancurkan yang ada di Ka'bah. Selepas itu bersih semuanya, Bilal naik ke atas Ka'bah memandangkan azan. Selepas itu Nabi berkata, "Ma tarawna anni fa'ilun bikum." Hai penduduk Makkah, apa yang akan aku lakukan kepada kamu sekarang? Apa kata penduduk Makkah? Akhun karim wa bunu akhir karim. Engkau saudara kami, ayah engkau pun saudara kami. Rupanya kalau kita dah menang, semua jadi saudara. Ibnu akhir karim, engkau saudara kami. Kalau engkau tidak mau jadi saudara kami, ayah engkau saudara kami. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Iyalah, kalau turun atas saudara kita semua. Kita ini pun saudara, karena kita semua daripada Adam alaihissalam. Jadi tiga-tiga ini mesti baik. Akidahnya baik, ibadahnya baik, akhlaknya baik. Saya husnuzan, semua pemuda belia-belia kita semua ini tiga-tiganya sudah baik, insyaallah. Akidahnya sudah baik, ibadahnya sudah baik, akhlaknya sudah baik. Tinggal kita jaga saja lagi. Dan yang belum tahu kita bagi tahu. Ini video boleh dipotong, diambil, diupload ulang, dibagikan kepada masyarakat sebagai wasilah dakwah kita semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi amal jariah bagi saya dan bagi kita semua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya mulai tazkirah pukul 9, sekarang sudah pukul 10. Maknanya ini sudah lebih dari 600 ml. Mudah-mudahan yang saya sampaikan malam ini dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah, dibagikan Allah kebaikan dunia akhirat. Taqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.